Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, kaifa haluk wahai sahabat Fadilah Subuh. Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama sejenak kita menyimak peristiwa besar menjelang kelahiran Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, mohon sahabat tekan tombol subscribe agar channel Fadilah Subuh dapat lebih semangat lagi untuk mengunggah konten-konten selanjutnya. Nabi Muhammad adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir dan menjadi penutup para nabi atau Khatamul Anbiya. Wahyu yang diturunkan kepada beliau berupa Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umatnya. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi, tepatnya pada hari Senin di kota Mekah. Waktu kelahiran Nabi Muhammad ini diceritakan sendiri oleh Nabi Muhammad melalui Abu Qatadah. Beliau bersabda yang artinya, "Itu adalah hari aku dilahirkan, diangkat menjadi nabi dan diturunkannya kepadaku Al-Quran pertama kali." Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad merupakan putra Abdullah bin Abdul Muthalib, seorang saudagar yang sering berpergian ke negeri Syam, dan Aminah bin Wahab. Namun Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang baru berusia 2 bulan, sehingga Nabi Muhammad lahir tanpa didampingi seorang ayah. Jauh sebelum kelahiran Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengabarkan akan kehadiran Nabi akhir zaman. Kedatangan Rasulullah telah disebut-sebut dalam kitab Taurat dan Injil. Sehingga para rabi Yahudi dan pendeta Nasrani telah mengenal Rasulullah dari gambaran tentang sifat-sifatnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, 'Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang bernama Ahmad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Quran Surah As-Saff ayat 6. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad, langit dan bumi menyambut dengan gembira. Kelahiran Rasulullah ke dunia ditandai dengan sejumlah peristiwa besar. Peristiwa besar yang pertama ditandai dengan langit cerah dan bercahaya. Keadaan di Mekah dan sekelilingnya di subuh hari pada saat Rasulullah dilahirkan begitu damai dan menenangkan jiwa. Keadaan alam yang seperti itu tidak pernah dirasakan penduduk Mekah sebelumnya. Di malam itu, seluruh alam raya bergembira dan berselawat dengan bahasa dan cara yang berbeda-beda. Peristiwa yang kedua ditandai dengan api-api sesembahan kaum Majusi pun padam. Api yang menjadi sesembahan kaum Majusi di Persia mendadak padam setelah selama ribuan tahun tak pernah padam. Peristiwa yang ketiga ditandai dengan hancurnya pasukan gajah. Pasukan gajah pimpinan Raja Abraha yang akan menyerang Ka'bah luluh lantak sebelum mencapai bangunan suci itu. Atas izin Allah, ribuan burung ababil dari surga datang menyerang dan melempari pasukan Abraha dengan batu membara dari neraka. Peristiwa itu kemudian diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Fil yang berarti pasukan gajah. Peristiwa yang keempat, tiang-tiang istana Raja Kisran Romawi roboh dan berhala di pelataran Ka'bah pun retak. Peristiwa yang kelima, runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairah. Dalam kitab Al-Barzanji yang ditulis Said Ja'far bin Husain juga disebutkan beberapa keajaiban menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Keajaiban-keajaiban tersebut dialami oleh Sayyidah Aminah ketika memasuki bulan ke-9 kehamilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin melimpahkan bermacam anugerahnya kepada beliau dari mulai tanggal 1 hingga malam tanggal 12 Rabiul Awal. Pada malam pertama,
Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan segala kedamaian dan ketentraman yang luar biasa, sehingga Sayyidah Aminah merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Pada malam kedua, datang seruan berita gembira kepada ibunda Nabi Muhammad yang menyatakan dirinya akan mendapati anugerah yang luar biasa dari Allah. Pada malam ketiga, datangnya seruan memanggil Aminah yang mengabarkan bahwa kelahiran Nabi Muhammad sudah dekat. Terkait hal ini juga dituliskan Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyah bahwa malaikat mendatangi Aminah dan memberitahu bahwa dirinya sedang mengandung seorang pemimpin umat. Malaikat pun menyuruh Aminah agar ketika bayi itu lahir untuk berdoa memohon agar bayi itu dilindungi Allah dari tiap kejahatan dan orang-orang yang hasud. Pada malam keempat, Sayyidah Aminah mendengar seruan beraneka ragam tasbih para malaikat secara nyata dan jelas. Pada malam kelima, Sayyidah Aminah bermimpi bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam mimpinya itu, Nabi Ibrahim berkata agar Aminah berbahagia karena mengandung Nabi Muhammad. Pada malam keenam, Sayyidah Aminah menyaksikan cahaya memenuhi alam semesta hingga tak ada kegelapan. Pada malam ketujuh, Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti saling berdatangan, mengunjungi kediamannya, membawa kabar gembira sehingga kebahagiaan dan kedamaian semakin memuncak. Pada malam ke-8, Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut terdengar dengan jelas mengumandangkan, "Berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta, telah dekat kelahiran Nabi Agung, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta." Pada malam ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mencurahkan rahmat kasih sayang kepada Sayyidah Aminah, sehingga tidak ada sedikit pun rasa sakit, sedih, susah dalam jiwa Sayyidah Aminah. Pada malam ke-10, Sayyidah Aminah melihat tanah Thaif dan Mina ikut bergembira menyambut akan kelahiran Nabi Muhammad. Pada malam ke-11, Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersuka cita menyongsong kelahiran Sayyidina Muhammad SAW. Pada malam detik-detik kelahiran Nabi Muhammad, tepat tanggal 12 Rabiul Awal, langit dalam keadaan cerah tanpa mendung sedikit pun. Ketika itu, Aminah menangis karena pada malam itu ia seorang diri di rumah. Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, sedang bermunajat kepada Allah di sekitar Ka'bah, menanti kelahiran bayi yang mulia. Sayyidah Aminah yang sedang menunggu kelahiran sang Nabi dikejutkan dengan kehadiran 4 perempuan mulia. Mereka diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemani Sayyidah Aminah hingga lahirnya sang buah hati. Paras keempat wanita itu sungguh cantik dan anggun. Mereka begitu wangi dan diliputi cahaya berkilauan. Seorang dari keempat wanita itu kemudian mendekati Aminah. "Sungguh berbahagialah engkau wahai Aminah," ujar wanita itu. Dia memuji Aminah sebagai wanita paling mulia dan beruntung di dunia. Di dalam perut Aminah ada bayi yang kelak menjadi pemimpin setiap insan. Setelah berkata demikian, wanita tersebut duduk di samping Aminah. "Siapakah engkau?" tanya Aminah. "Perkenalkan, aku adalah Siti Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam, ibunda seluruh umat manusia. Aku diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemanimu," ucap wanita tersebut. Wanita kedua juga mendekat kepada Aminah. Ia kurang lebih sama menyampaikan pujian kepada Aminah sebagaimana wanita pertama. Tidak ada di dunia ini wanita yang mendapatkan kemuliaan dan keberuntungan daripada Aminah. Aminah mengandung Nabi Muhammad, seorang yang begitu istimewa, mulia, agung, cerdas, dermawan, dan sangat berwibawa. Aminah pun bertanya, siapakah wanita kedua tersebut? Wanita itu pun memberitahu bahwa dirinya adalah Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia juga diperintahkan Allah untuk menemani proses kelahiran Nabi Muhammad.
Kemudian wanita ketiga pun menghampiri Aminah. Ia menyebutkan kalau Aminah begitu beruntung karena telah mengandung kekasih Allah. Lalu Aminah pun bertanya siapakah gerangan wanita ketiga tersebut. Wanita tersebut pun menjawab kalau dirinya adalah Aisyah binti Muzahim. Ia juga diutus Allah untuk menemani Aminah. Kemudian wanita keempat pun mendekati Aminah. Wanita keempat ini juga menyanjung Aminah sebagai wanita yang sangat beruntung karena telah mengandung Nabi Muhammad, seseorang yang dianugerahi Allah banyak mukjizat, seseorang yang menjadi junjungan seluruh penghuni bumi dan langit. Wanita tersebut berkata, sesungguhnya aku adalah Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Aminah menjadi tenang dan damai setelah ditemani oleh wanita-wanita mulia tersebut. Pada saat tanda-tanda kelahiran sudah dirasakan, Aminah menyandarkan tubuhnya kepada 4 wanita utama tersebut. Kemudian Aminah melihat atap rumahnya terbuka dan terlihat oleh beliau bermacam-macam bintang di angkasa berterbangan yang sangat indah berkilau cahayanya. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat Ridwan agar memandu seluruh bidadari surga agar badannya cantik dan rapi, memakai kain sutra dan segala macam bentuk perhiasan dengan bermahkotakan emas, intan permata yang bergemerlapan, dan menebarkan wangi-wangian surga yang harum semerbak ke segala penjuru. Lalu beribu-ribu bidadari itu dibawa ke alam dunia oleh malaikat Ridwan. Terlihat wajah bidadari-bidadari itu sangat gembira. Lalu Allah SWT memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, serukanlah kepada seluruh arwah para nabi, para rasul, para wali agar berkumpul berbaris rapi bahwa sesungguhnya kekasihku cahaya di atas cahaya agar disambut dengan baik dan seluruh mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Ya Jibril, perintahkanlah kepada malaikat Malik untuk menutup pintu-pintu neraka dan perintahkanlah kepada malaikat Ridwan untuk membuka pintu-pintu surga dan bersoleklah dengan sebaik-baiknya keindahan demi menyambut kekasihku Nabi Muhammad. Ya Jibril, bawalah beribu-ribu malaikat yang ada di langit, turunkanlah ke bumi, ketahuilah kekasihku Muhammad telah siap untuk dilahirkan dan tiba saatnya Nabi akhir zaman. Dan turunlah semua malaikat, maka penuhlah isi bumi dengan beribu-ribu malaikat. Sayyidah Aminah melihat malaikat itu pun berdatangan membawa kayu-kayu gaharu yang wangi dan memenuhi seluruh jagat raya. Pada saat itulah mereka semua berzikir, bertasbih, bertahmid. Dan pada saat itu datanglah burung putih yang berkilau cahayanya mendekati Sayyidah Aminah dan mengusapkan sayapnya pada Sayyidah Aminah. Maka pada saat itu lahirlah Nabi Muhammad SAW. Demikianlah keajaiban-keajaiban yang terjadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sungguh semua itu adalah bukti nyata bahwa Nabi Muhammad adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan beliau sebaik-baiknya manusia. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Sahabat Fadilah Subuh, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.